Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Asnofra dengan nomor pokok mahasiswa 181054209. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara teori-teori pada perdagangan internasional. Di sini saya pertama akan membandingkan antara teori HO dan teori Stolper-Samuelson. Nah, menurut teori HO, perdagangan internasional terjadi karena opportunity cost yang berbeda di antara kedua negara yang diakibatkan oleh perbedaan dalam jumlah faktor produksi yang dimiliki oleh kedua negara tersebut. Nah, menurut teori HO, negara yang mensuplai faktor produksi yang langka justru akan memperoleh keuntungan pendapatan real dalam nilai absolut, sehingga konsumen secara keseluruhan dirugikan dalam memenuhi preferensinya. Kemudian, pada teori Stolper-Samuelson mengatakan bahwa teori HO yang disebutkan sebelumnya itu tidak benar nih. Nah, di sini pada teori ini mengatakan bahwa peningkatan pada harga komoditas akan meningkatkan pendapatan real faktor lain. Dengan begitu, jika terjadi peningkatan pada harga komoditas yang intensif, maka faktor-faktor tertentu akan meningkatkan pendapatan real faktor dan bakal menurunkan pendapatan real pada faktor lain. Kayak gitu. Kemudian, kita akan membandingkan antara teori HO dan teori Ripskinsky. Nah, di sini jika menurut teori HO negara yang mensuplai faktor produksi yang langka justru akan memperoleh keuntungan pendapatan real dalam nilai absolut, berbeda dengan teori Lipskinsky. Menurut teori ini dijelaskan bahwa peningkatan dalam suatu faktor produksi pendukung maksudnya akan menurunkan intensitas lain dari faktor produksi barang lain. Peningkatan endowment suatu faktor yang digunakan secara intensif akan meningkatkan proporsi output yang sangat besar pada sektor tertentu dan menurunkan output pada sektor lain. Jadi ketiga faktor yang sudah disebutkan tadi sebenarnya pada masing-masing teori tersebut memiliki peran masing-masing nih dalam perdagangan internasional. Jika teori HO ini memberikan prediksi untuk suatu negara akan mengekspor komoditas yang menggunakan faktor well endowment secara intensif. Kemudian teori Stolper-Samuelson pada teori ini akan menghubungkan perubahan harga komoditas dengan perubahan harga faktor real. Peran teori Stolper-Samuelson adalah memberikan prediksi mendasar tentang efek perdagangan pada distribusi pendapatan real antara modal dan tenaga kerja. Kemudian peran untuk teori yang terakhir yaitu teori Ripskinsky. Teori ini menghubungkan perubahan-perubahan dalam pemberian faktor dengan perubahan output komoditas dengan asumsi komoditas konstan dan harga faktor. Teori ini berperan memberikan dasar teoritis untuk model HO. Teori ini juga penting untuk memahami pengaruh pertumbuhan faktor pada evaluasi keunggulan komparatif. Itu aja presentasi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.